Kita panjatkan puji syukur atas karunia Allah yang telah berikan kesehatan dan kesempatan. Alhamdulillah, pada malam hari yang mulia ini kita dikumpulkan secara virtual tanpa kurang sedikit apapun dan tidak mengurangi motivasi ataupun semangat kita untuk terus belajar karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat, taufik dan hidayahnya, dan kita termasuk orang-orang yang insya Allah yang selalu semangat untuk menambah ilmu agama. Yang kedua, salawat salam kita haturkan kepada keharibaan baginda Nabi besar Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua adalah orang-orang yang termasuk istiqomah di dalam mengikuti sunnah-sunnah beliau, yang selalu memegang teguh dan membela sunnah-sunnah beliau. Dan bagi siapa yang mengikuti beliau, para sahabat-sahabatnya, kerabatnya, orang terdekatnya, kita semua mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini saya diberikan tema yang cukup menarik, yakni tentang pemuda ya. Pemuda itu identik dengan semangat, identik dengan energik. Pemuda itu identik dengan apalagi inovasi, kreativitas dan sebagainya. Makanya jangan sampai ketika disebutkan pemuda terus tidak punya gairah untuk belajar, tidak punya gairah untuk hidup, tidak punya gairah untuk melakukan hal-hal yang inovatif, maka dia bukan termasuk pemuda ya. Makanya saya sering katakan kepada teman-teman, oh ini saya belum pakai kamera ya, mohon maaf nggih. Oke, sudah kelihatan ya, saya ada di saung pondok pesantren saya ya, di pondok pesantren Cendikia yang di belakang rumah sakit Margono. Oke, kelihatan ya. Oke, pemuda itu identik dengan semangat, motivasi, inovasi, kreativitas dan sebagainya. Jadi kalau ada pemuda yang dia lemes ya, tidak semangat untuk mencari ilmu, tidak semangat untuk berkreativitas, maka Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan pemuda yang seperti itu tuh cocoknya itu adalah dia diberikan kain kafan, dibungkus hidup-hidup, dikubur hidup-hidup. Ini seorang pemuda yang tidak ada manfaatnya. Karena pemuda kalau tidak menuntut ilmu, tidak beribadah, tidak semangat, bagaimana jadinya nanti bangsa dan negara kita ini. Ya, makanya saya yakin antum ikhwan wa akhwat fillah semua sudah punya visi yang baik ke depan, bahwa menjadi seorang pemuda yang pastinya pemuda yang saleh dan salehah ya, menjadi seorang pemuda yang energik yang pastinya juga dia mempunyai kemanfaatan, kemaslahatan yang banyak, baik bagi dirinya sendiri, terutama keluarganya, terus bagi masyarakat pada umumnya. Nah ini, saya yakin teman-teman di Poltekkes Semarang juga adalah orang-orang yang punya cita-cita. Pastinya cita-citanya adalah luhur. Kalau anak-anak kesehatan, karena saya santrinya mayoritas di sini anak-anak kedokteran Unsud ya, anak-anak kedokteran pada umumnya, di anak-anak UMP juga ada beberapa dulu ya. Anak-anak kesehatan itu terarah. Kenapa saya katakan terarah? Pertama, dari segi finansial mereka sudah ada, dari segi IQ juga sudah rata-rata di atas, dan yang diarahkan adalah bagaimana supaya hidup lurus, menjadi pemuda yang nanti bermanfaat, sehingga finansial, kemampuan, potensi-potensinya itu bisa diarahkan kepada arah yang lebih baik. Nah ini goal kita, makanya ya kalau teman-teman kesehatan, masalah pekerjaan insya Allah sudah jelas gitu ya, karena sudah penjurusan seperti itu. Oh, ini misalnya Poltekkes Semarang perawat, nanti bakalan jadi perawat di salah satu rumah sakit dimanapun itu di Indonesia ya penempatannya. Nah, tinggal kita mengarahkan Anda menjadi pemuda yang pastinya adalah tidak hanya sekedar bekerja gitu ya, tidak hanya sekedar goalnya itu kuliah saja, habis kuliah terus bekerja, tetapi mempunyai kemanfaatan yang luar biasa, mempunyai kemanfaatan yang manfaat itu tidak hanya bernilai untuk diri sendiri, akan tapi orang lain. Dan nyun sewu, kemanfaatan tersebut juga
nilainya ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau pemuda yang bernilai dari sisi kemanusiaannya banyak, dari sisi sosialnya oke, tetapi ketika sosial itu berubah menjadi kesolehan sosial, ini yang jarang. Maka kesolehan sosial inilah yang mesti juga harus kita gaungkan ya, harus kita usahakan, karena menjadi pemuda yang soleh ya, soleh secara sosial, soleh secara iptek, soleh secara apapun itu nanti ke depan. Artinya islamisasi ilmu pengetahuan, islamisasi kehidupan itu menjadi hal yang penting untuk menjadi pemuda yang lebih produktif ya, yang jelas kemanfaatannya sebagaimana definisi bertakwa didefinisikan oleh Al-Imam Asy-Syaukani ya. Imam Asy-Syaukani mengatakan at-taqwa, ketakwaan adalah dia yang dikatakan hablum minallah wa hablum minnas, yakni baik kepada Allah dan baik kepada manusia. Jadi kalau hanya dia bermanfaat untuk manusia, misalnya Anda baik kepada teman kamar, teman kos, itu dikategorikan baik secara sosial. Akan tetapi ketika misalnya Anda meninggalkan perintah-perintah Allah, perintah-perintah agama, ya, yang mahdoh ya, istilahnya yang mahdoh ini seperti sholat, seperti menuntut ilmu, agama dan sebagainya, ya, apalagi di era pandemi ini kan banyak orang yang sudah bermalas-malasan ya, karena di dalam terus dari awal pandemi sampai hari ini yang alhamdulillah hari ini sudah mulai dibuka ya, sudah mulai open ya, akan tetapi kajian-kajian juga masih virtual. Nah, dengan masa pandemi seperti ini, kita nggak pandemi saja kadang malas untuk belajar, malas untuk mendatangi kajian, malas untuk diskusi, muzakarah dan sebagainya, apalagi pandemi. Nah, makanya judul hari ini, mukadimahnya tadi saya sudah gamblang ya, bahwa memang pemuda itu harus inovatif, kreatif dan sebagainya. Dengan adanya teknologi 4.0 ya, dengan ada meningkatnya teknologi kita, sekarang ada media sosial, bahkan ada means atau ada aplikasi Zoom ya, atau Google Meet misalnya dan sebagainya, ini kita gunakan untuk hal-hal yang produktif, yang tidak hanya mendatangkan kemaslahatan untuk diri kita sendiri, akan tetapi untuk orang lain ya, dan nilainya itu dua, nilainya jangan sampai cuma satu saja, akan tetapi dia mempunyai nilai ruhiyah ya. Ada nilai-nilai agama di situ. Jadi kita mendapatkan kebaikan dari sisi dunianya dan juga kita mendapatkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang menjadi hal penting, hal yang paling sangat mendasar. Makanya ya, kita hidup di dunia ini kan hanya sebentar saja ya. Kalau kita hanya hidup di dunia untuk leha-leha ya, untuk perkara-perkara yang tidak baik atau perkara-perkara yang sia-sia atau perkara-perkara yang syubhat mungkin ya, ini akan sia-sia sekali. Maka teknologi ini kita gunakan untuk betul-betul menjadi orang-orang yang pastinya adalah menjadi orang-orang yang bermanfaat lah intinya. Ini teknologi ini kita gunakan betul untuk ngaji, untuk diskusi, kuliah dan sebagainya, perkuliahan dan sebagainya. Nah, kenapa? Karena ini semua akan menjadi saksi nanti, wasilah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga menjadi saksi kita nanti di hari kiamat bahwa kita ini sedang berjuang, sedang ikhtiar untuk menuju murdatillah, ridha Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Di era pandemi ini insyaallah teman-teman mungkin ya pasti ada rasa malas, rasa jenuh karena sudah terlalu lama online ya, sudah terlalu lama virtual seperti itu. Tetapi memang sikap dan sifat sabar itu dibutuhkan di dalam menuntut ilmu. Apapun bentuk perkuliahan kita, pendidikan kita, bentuk caranya kita raih ilmu tersebut, baik itu virtual, online atau offline dan sebagainya, kita tetap harus bersabar. Yang offline saja, yang kita tatap muka saja, kita membutuhkan kesabaran yang lebih, apalagi yang jauh dari ustadz kita, jauh dari guru kita, jauh dari dosen kita, maka kita pun membutuhkan kesabaran yang lebih ekstra ya, extraordinary sabar ya, daripada offline seperti itu. Nah, bahkan ada juga yang sekarang kan mahasiswa itu diuji ya ketika dia kuliah online maaf ya, jadi hanya sekedar online saja tapi orangnya entah kemana, atau bahkan dia kuliah online akan tetapi hanya didiamkan saja HP-nya begitu saja, tapi orangnya entah tidur atau bahkan pergi entah kemana gitu ya. Nah, ini banyak sekali fenomena-fenomena seperti ini. Nah, ini juga menjadi PR kita bersama ya, untuk memotivasi kembali teman-teman bahwa sesungguhnya sabar di dalam menuntut ilmu itu berbuah kebaikan yang besar.
Sabar dalam menuntut ilmu adalah berbuah kemaslahatan yang lebih baik, yang lebih besar. Insya Allah kalau kita sabar, mendapatkan ilmu yang barokah, Allah luaskan rezeki kita, Allah luaskan pemahaman kita terhadap ilmu tersebut. Nah, ketika pemahaman kita luas, keberkahan kita dapatkan, insya Allah kita menjadi orang-orang yang nanti yang faulin nas, pasti akan bermanfaat bagi manusia. Karena apa? Ilmu kita barokah, dimanfaatkan oleh orang lain kita, insya Allah. Artinya dimanfaatkan dalam hal-hal yang baik. Kita ini bisa memberikan kontribusi yang lebih. Berbeda dengan orang yang tidak barokah ilmunya. Orang yang jauh dari keberkahan ilmu, maka bisa saja IPK-nya 4,0 akan tapi dia nggak kepake di masyarakat. Bisa saja mungkin 3,9 IPK-nya, akan tapi dia tidak digunakan di masyarakat. Dia tidak dihormati atau bahkan ilmunya tidak dipakai sama sekali. Mungkin karena tidak ada keberkahan dalam ilmunya tersebut. Nah, maka cara meraih ilmu ini, cara meraih IPK yang baik itu dengan keberkahan, dengan cara yang baik, ya. Intisari dari pendidikan itu adalah sebenarnya kita mendapatkan pertama keberkahan. Keberkahan ini ada ridho Allah Subhanahu wa taala pastinya. Niat kita karena Allah Subhanahu wa taala. Lah inilah yang motivasi sesungguhnya para pemuda. Jadi jangan hanya sampai saya termotivasi karena punten ya nyun sewu, saya termotivasi karena saya ingin cepat lulus. Saya termotivasi kuliah ini karena ingin cepat-cepat menjadi perawat. Saya termotivasi kepingin menjadi perawat di luar negeri, di Jepang misalnya, atau di Eropa sana. Karena bla bla, urusan dunia atau urusan motivasi itu tidak salah. Semuanya benar, akan tetapi sedikit pemuda yang cerdas, ya, atau mahasiswa atau mahasiswi yang cerdas, yang dia betul-betul termotivasi karena memang seorang pembelajar, memang seorang pecinta ilmu, bukan karena pekerjaan, bukan karena duniawi atau bukan karena materialistik, akan tetapi karena memang saya sangat cinta dengan ilmu karena Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang nanti akan menjadi orang betul. Ini akan menjadi orang yang memang diorangkan gitu ya. Ini akan menjadi orang yang betul-betul terpakai di masyarakat karena keberkahan ilmu, karena kecintaannya terhadap ilmu. Dan sesungguhnya orang yang betul-betul cinta dengan ilmu, penghormatannya pun besar, baik terhadap dosennya, terhadap ilmu tersebut, atau dengan adab tata cara dia meraih ilmu tersebut. Nah, ini menjadi penting. Jadi sekali lagi dalam mukadimah masa ini, bahwa sesungguhnya untuk terus menggiat motivasi para pemuda menggunakan teknologi ini, jangan lupakan adab, bahwa seorang yang betul-betul termotivasi sesungguhnya adalah mereka yang mencari keberkahan. Atas dasar keberkahan inilah yang dia nanti menjadi orang-orang yang insya Allah, orang-orang yang pasti saya pastikan ya, pasti orang-orang yang akan bermanfaat bagi sesamanya. Nah, ini menjadi penting. Jadi sekali lagi, keberkahan itu penting, jangan sampai kita melalaikan tentang keberkahan, adab-adab, dan karena memang itu kaitannya sangat penting. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaitannya dengan motivasi ya, maka ilmu itu dibagi dua ya. Ilmu itu kan ada yang fardu kifayah dan ada yang fardu ain. Nah, ilmu yang fardu ain yang harus kita tuntut itu salah satunya ilmu agama. Nah, ilmu agama inilah yang sangat penting, yang dikatakan fardu ain di dalam beberapa hadis Rasulullah SAW, ataupun ada dalam firman Allah Subhanahu wa taala ya. Dimana kalau dalam hadis itu kan katanya fardhatun ala kulli muslim, bahwa sesungguhnya menuntut ilmu itu fardhah, fardu. Artinya yang fardu ini wajib ini adalah apa? Yakni menuntut ilmu agama. Adapun ilmu-ilmu yang lain selain agama itu fardu kifayah sifatnya. Ya, artinya fardu kifayah cukup mungkin teman-teman yang menjadi perawat, saya tidak jadi perawat tidak masalah gitu ya. Artinya tidak dosa saya. Tetapi kalau fardu ain, semua orang muslim atau mukmin itu wajib hukumnya belajar agama. Ya, tidak bisa diwakilkan seperti ilmu keperawatan, atau tidak bisa diwakilkan seperti ilmu kedokteran, tidak bisa diwakilkan seperti ilmu manajemen, tidak. Akan tetapi agama itu adalah fardu ain yang memang wajib hukumnya. Siapapun Anda, perawatkah, dokterkah, pembisniskah, bakulkah, ya, penjual apapun Anda, sekaya apapun Anda, semiskin apapun Anda, ketika Anda seorang muslim, wajib hukumnya menuntut ilmu agama. Nah, ini yang menjadi PR kita bersama ya. Jadi agama ini memberikan ruh semangat. Ya, kenapa fardu ain? Karena agama ini memberikan ruh semangat, motivasi kepada kita. Ya, contoh saja para sahabat
itu kenapa semangat di dalam berperang, tidak takut mati? Karena mereka mempunyai ruh jihad. Ruh jihad ini adalah dari mana? Dari agama, iman dan takwa. Makanya kan walibasut taqwa dzalika khair, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Dan sesungguhnya pakaian terbaikmu libasut taqwa, yakni pakaian ketakwaan. Dzalika khair, itu lebih baik bagimu. Artinya memang iman dan takwa itu mendorong himmah, giroh kita. Ketika giroh kita ada, maka akan berbuah amal. Amal yang memang jelas baik, ya. Ketika giroh kita ada, dia akan mendorong kita untuk berbuat kebaikan-kebaikan, inovasi-inovasi yang bagus, yang baik, ya. Makanya aktivis Islam seperti teman-teman di sini lebih termotivasi daripada yang bukan aktivis Islam. Saya yakin itu. Atau jangan panutannya aktivis Islam ya. Orang yang iman dan takwanya bagus kepada Allah Subhanahu wa taala, atau orang yang soleh, yang dekat dengan Islam, yang sholatnya rajin, tidak pernah bolong-bolong, itu lebih termotivasi, lebih hebat, lebih ulet, lebih telaten dibandingkan orang yang jauh dari Allah, yang tidak sholat, atau bahkan yang telat sholat, atau orang-orang yang melalaikan agama, seperti itu. Intinya orang-orang yang melalaikan agama, orang-orang yang fasik misalnya, ya. Itu berbeda dengan orang-orang yang bertakwa betul, ya. Baik secara keuletan, kedisiplinan, kecerdasan, itu pasti berbeda. Makanya karena orang yang sudah mau sholat dengan tepat waktu ini adalah orang-orang yang ulet, disiplin, yang pastinya juga adalah orang yang cerdas. Karena hanya orang-orang yang cerdas yang mau sholat tepat waktu. Nah, makanya saya katakan orang yang beragama taat, ketakwaan, diselimuti dirinya dengan ketakwaan, pakaian ketakwaan. Libasut taqwa dzalika khair. Maka dia akan menjalankan segala bentuk perintah Allah Subhanahu wa taala, menjauhi segala bentuk larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang ini saya katakan adalah orang yang cerdas. Karena ini orang yang cerdas, ya. Allah berikan motivasi. Allah berikan giroh, ya, semangat untuk melakukan inovasi-inovasi keduniaannya. Insya Allah, saya yakin. Ya, seperti kuliahnya, seperti apapun itu, dia mungkin sedang nulis laporan, skripsi, tesis, atau disertasi dan sebagainya, dia akan semakin cepat, dia akan semakin baik, ya. Bukan masalah cepat atau lambatnya, tapi Allah akan berikan yang terbaik kepadanya. Karena kalau Allah sudah memberikan yang terbaik, mungkin antara cepat, lambat, ini dan sebagainya itu relatif, ya. Tetapi Allah pasti akan memberikan yang terbaik kepada orang tersebut. Mungkin dia agak lama selesainya, tapi Allah pahamkan dia dengan betul. Artinya Allah ingin memahamkan orang tersebut, dalaminya, sehingga ada orang yang saleh, dia cepat selesainya, ya mungkin karena memang Allah sudah memahamkan dia secara utuh, maka Allah cepat selesaikan, ditakdirkan untuk cepat selesai, dan lain-lain dan lain-lain. Dan apapun di masalah-masalah yang lain, itu akan Allah selesaikan dengan gampang, dengan mudah. Allah berikan kita kemudahan-kemudahan, ya, insya Allah, ya. Fa inna ma'al usri yusra, bahwa sesungguhnya setelah ada kesulitan ada kemudahan, katanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita meyakini surat Al-Insyirah, ya, ini maka sebagai orang beriman sudah selesai sebenarnya, ya, sudah selesai, ya, maka kita yakin. Nah, makanya teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama menggali bahwa kita ini sudah di era 4.0, ya, eranya digitalisasi, ngaji bisa di mana saja. Di era pandemi ini pun Allah mudahkan kita melalui aplikasi-aplikasi seperti Google Meet, Zoom dan sebagainya. Kita manfaatkan dan sebaik-baiknya untuk memupuk semangat. Pastilah menjadi orang yang bertakwa dan beriman, ya. Karena tidak ada jalan lain selain kita bertakwa dan beriman untuk menjadi orang-orang yang semangat, terkhusus pemuda-pemuda yang bermanfaat, semangat selalu, inovatif dan kreatif. Ini awalnya adalah mereka beriman kepada Allah, dekat pada Allah, menjaga sholat, menjaga qiraatul Qur'annya, membaca Al-Quran, ya. Atau dia tidak hanya menjalankan perintah-perintah Allah, akan tetapi menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Contoh salah satunya misalnya, ya, dia menjauhkan dari kemaksiatan-kemaksiatan yang membuat hafalan Qur'annya lupa, yang membuat ilmunya hilang, yang membuat dirinya menjadi pelupa, menghindari kebohongan-kebohongan walaupun kebohongan tersebut kecil, ya, menghindari ghibah, menghindari apalagi, menghindari an-namimah, mengadu domba antar teman, menghindari permusuhan, menghindari macam-macam. Nah, ini larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala yang harus kita hindari
agar supaya Allah memberikan kita kemudahan-kemudahan, Allah berikan kita pemahaman-pemahaman, insya Allah menjadi pemuda yang kreatif, inovatif, ya. Mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selain ilmu agama yang fardu ain, maka seorang pemuda juga harusnya dia selalu bermuhasabah, muhasabah diri, ya. Apakah saya ini sudah baik? Apakah sholat saya ini sudah baik? Apakah saya sudah membaca Al-Quran dengan baik? Apakah saya sudah bisa sholat tahajud rutin, istiqomah? Apakah saya sudah, dan lain-lain, dan lain-lain. Ini kita muhasabah, muhasabah terus. Jangan pernah sampai pupus, malas untuk bermuhasabah. Kata Umar bin Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Muhasabahkanlah dirimu sebelum engkau dihisap nanti. Sebelum kita dihisap di hari kiamat, mari kita hisap diri kita. Mari kita introspeksi diri kita. Sampai di mana ilmu Quran kita, sampai di mana sholat kita, sampai di mana kita taat kepada Allah, menjauhi larangan-larangannya, sampai di mana kita ini betul-betul menjaga iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Menjaga takwa kita, menjaga segala bentuk amanah Allah Subhanahu wa taala. Ini muhasabah kita. Kenapa kita harus muhasabah? Karena itu akan menyadarkan diri kita dan memperbaiki diri kita pastinya. Apalagi untuk pemuda. Yang namanya pemuda itu kan darah mudanya luar biasa, energik sekali. Terkadang untuk dinasehati juga susah dan sebagainya. Minimal kalau kita susah dinasehati, mari kita muhasabah diri. Bagi yang keras kepala, egosentrisnya masih tinggi, muhasabah. Kira-kira kenapa saya begini, kenapa saya begitu? Ya itu muhasabah supaya kita lebih bijaksana, lebih wise, ya, lebih dewasa. Karena hidup ini tidak akan selamanya muda, pasti Anda akan menempuh masa tua nanti. Sehingga jadikanlah pelajaran di masa muda ini betul-betul pelajaran yang bisa kita petik, yang bisa kita ceritakan juga untuk generasi kita nanti. Anda ini kan calon ibu, Anda juga calon bapak, ya, yang sudah punya calon, alhamdulillah. Yang belum punya calon, saya doakan secepatnya punya calon. Seperti itu. Yang sudah mau menikah, saya doakan secepatnya menikah, ya. Tapi saya yakin Anda harus lulus dulu, ya. Kalau bisa lulus dulu. Tapi kalau memang yang sudah direncanakan saya menikah sambil ini, tidak masalah, ya, tidak ada salahnya, tidak ada salahnya. Yang salah itu orang-orang yang di luar sana tanpa ada hubungan tiba-tiba dalam tanda kutip, ya, misalnya berzina dan sebagainya. Auzubillahi min dzalik. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka yang kedua tadi kan muhasabah, ya. Maka yang ketiga ini, kita sebagai pemuda juga tidak hanya muhasabah di dalam masalah pribadi kita, diri kita, kan, tetapi juga kita diperintahkan untuk bermuhasabah. Artinya introspeksi diri kita di dalam masalah kejelekan kita, dosa kita. Kira-kira saya ini pernah melakukan dosa apa? Artinya kita bukan muhasabah sebenarnya, ya, tapi kita disuruh untuk berpikir, tafakkur, ya. Tafakkur, berpikir, ya. Kita disuruh untuk takarrub, dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, memikirkan dosa-dosa kita. Sekiranya dosa saya ini diampuni oleh Allah apa enggak? Sekiranya, ya, kesalahan-kesalahan saya ini Allah bisa ampuni apa tidak? Jadi kita berpikir terus agar supaya Allah ampuni betul dosa kita. Karena dengan kita bertakur, ya, berpikir tentang ciptaan Allah, berpikir juga tentang macam-macam, ya, hal-hal yang mungkin membuat kita itu bertobat kepada Allah, ya, mungkin dengan berpikir dosa kita atau berpikir dengan ciptaan-ciptaan yang lain, yang tafakuran dalam arti umum, ya, dan kita muhasabahkan sekiranya Allah bisa mengampuni nggak dosa saya ini, dan sebagainya, seperti itu. Dan berpikir juga tentang akhiratnya. Jadi orang yang pintar itu kan, orang yang cerdas itu tidak hanya dia berpikir masalah dunia, akan tapi dia berpikir di dalam masalah akhirat juga. Nah, ini pemuda yang cerdas adalah mereka yang berpikir di dalam masalah akhirat, tidak hanya berpikir dalam masalah dunia. Makanya kita disuruh hidup di dunia ini dengan rumus Nabi. Kalau kita perhatikan sabda Rasulullah SAW, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin. Hiduplah engkau di dunia ini, katanya, seakan-akan sebagai orang asing atau pengembara. Artinya kita disuruh hidup di dunia ini seperti orang asing, ya. Orang asing itu seperti apa sih? Orang asing itu kan merasa asing di dunia ini karena memang bukan tempat kita, ya.
tempat kita itu di hari kiamat. Begitu pemikiran seorang pemuda yang harusnya dia juga bisa berpikir masalah akhirat. Artinya ini seolah-olah silogisme saja ya. Artinya memang dunia ini tempat berpijak kita. Ya, supaya kita tahu dunia ini adalah tempat berpijak kita. Akan tetapi jangan terlalu berpikir dunia. Berpikirlah masalah akhirat kita. Karena akhirat ini juga penting, teman-teman. Ya, banyak orang yang hidup di dunia terus dia lupa akhiratnya. Kita hidup di dunia terus lantas kita lupakan akhirat kita. Tidak begitu. Makanya kata Nabi, kun fid dunia, kalau kita hidup di dunia, ini rumus ya. Kalau kita hidup di dunia, ka'annaka gharibun, jadilah orang yang asing ya. Au abiru sabilin, atau jadilah seorang seperti musafir ya. Kalau orang musafir itu sejauh-jauh dia bepergian tetapi akan pulang ke rumahnya. Kita di dunia ini sangat jauh sudah ya, melewati umur sekian, punya mobil, punya rumah, punya segalanya, akan tetapi ingat, kita di dunia ini hanya sementara saja. Kita pun toh akan meninggalkan segala bentuk apa yang kita miliki hari ini. Itu au abiru sabilin. Au abiru sabilin artinya adalah jadilah seorang musafir. Jadilah seperti seorang musafir ya. Sudah jauh-jauh di dunia, akan tetapi toh juga akan kita tinggalkan seperti itu. Nah, itu rumus sebenarnya ya. Makanya ikhwan wa akhwat fillah ya. Bahkan banyak sekali hadis-hadis Rasulullah SAW yang menyatakan dan menuturkan kepada kita supaya agar kita itu juga cerdas di dalam berpikir. Cerdas artinya adalah berpikir akhirat ya. Berpikir akhirat ini adalah artinya kita jangan sampai berpikir dunia melulu ya. Walaupun memang berpikir dunia juga dianjurkan karena memang kita ini berpijak di dunia ya, kita ini hidup di dunia, harus kita berpikir masalah dunia. Akan tapi jangan sampai berpikirnya kita masalah dunia mengalahkan berpikir kita di dalam masalah akhirat. Allahu a'lam bishawab. Mungkin saya buka diskusi saja ya, karena ini sudah mulai malam ya. Cukup 30 menit saja. Silahkan, mungkin ada teman-teman yang mau bertanya ya, yang mau berdiskusi dan sebagainya. Silakan. Monggo. Pertanyaannya coba dibacakan, Mbak Mas. Coba dibacakan pertanyaannya tadi, mana? Ada pertanyaan tadi di kolom komentar. Baik, ada pertanyaan dari Mbak Alianur Putri Widyastuti. Assalamualaikum, izin bertanya Ustadz, saya pernah mendengar membawa perubahan itu bisa dimulai dari orang-orang terdekat kita. Namun justru menurut saya orang terdekatlah yang paling susah, karena kadang ajakan dan nasihat kita malah membuat mereka tersinggung dan dianggap menggurui serta sok alim. Padahal kata-kata yang digunakan sudah sesopan mungkin. Bagaimana solusinya untuk hal tersebut Ustadz? Matur nuwun. Ya. Orang terdekat kita itu menentukan kita. Makanya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan pandai-pandai mencari kawan katanya. Tidak hanya pandai-pandai mencari guru, tapi pandai-pandai mencari kawan. Artinya kawan ini bisa lingkungan. Makanya kalau di Jawa itu beli rumah itu bukan hanya beli rumahnya, beli spek rumahnya, akan tetapi mereka beli lingkungan. Lingkungan itu yang mahal. Lingkungan yang bagus, ya, ada rumah yang bagus, lingkungan bagus itu pasti mahal. Ada rumah yang bagus tapi lingkungannya jelek, pasti tidak mahal. Makanya lingkungan itu betul menjadi hal yang diprioritaskan seperti itu. Makanya satu, kenapa kita mesti mencari lingkungan yang baik, teman yang baik, karib, handai tolan yang baik. Karena memang mereka itu sangat menentukan untuk kebaikan kita. Ya. Selain itu juga apa? Juga bahwa sesungguhnya di hari kiamat itu sahabat-sahabat yang baik itu bisa memberikan syafaat di hari kiamat. Ya, dia bisa memberikan syafaat di hari kiamat. Jadi jangan sampai kita menyangka bahwa teman atau sahabat itu hanya bisa di dunia saja, akan tetapi mereka bisa memberikan syafaat di yaumil kiamah. Wallahu a'lam bishawab. Itu satu. Terus kedua, tapi apakah juga persahabatan atau lingkungan tersebut bisa merusak kita? Ya jelas bisa. Bisa.
Jadi memang di dalam dakwah itu, dalam ilmu dakwah ya, ada namanya ad-da'i wal mad'u. Ada seorang dai, ada madu. Madu ini adalah objek dakwah. Nah, objek dakwah itu bermacam-macam. Objek dakwah ini terkadang dia mendukung kalau memang dia adalah lingkungan yang baik, tetapi terkadang juga dia menjadi musuh atau menjadi beban kita, atau tidak, bukan beban mungkin ya, akan tapi menjadi ujian kita. Ujian bagi para aktivis, ujian bagi para dai, bahwa sesungguhnya orang-orang tersebut adalah orang-orang yang pastinya diuji dari madu'unya, dari objek dakwahnya, seperti itu. Jadi nggak mesti itu menjadi lingkungan yang baik, tetapi juga bisa menjadi ujian kita. Nah, kalau ini menjadi ujian, maka di sini yang perlu kita kuatkan adalah diri kita sebagai seorang yang memberi peringatan atau aktivis Islam. Ya, kita ingin saudara kita baik, kita ingin lingkungan kita baik, ya kita mesti juga bersabar di dalam memperingati, bersabar di dalam memberikan nasihat kepada mereka. Wallahu a'lam bishawab. Terus kalau kita misalnya dibilang so ustadz, so ini dan sebagainya, itu memang resiko dakwah, itu konsekuensi dakwah. Anda mesti lebih bisa bersabar. Makanya katanya dalam surat Al-Imran ya, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Isbiru wasabiru. Maka wahai orang-orang yang beriman, isbiru, bersabarlah, wasabiru. Kalau Anda tidak bisa bersabar, maka buat muara yang lebih besar untuk Anda bisa bersabar. Jadi wasabiru, berbuat sabar terus. Jadi sabar itu sangat penting sekali. Bahkan tidak hanya di dalam berdakwah, akan tapi dalam segala hal. Jadi orang sabar itu saya kan adalah orang-orang yang berintegritas. Etos kerjanya bagus, integritas, terus apalagi pokoknya hilmun ya, orang-orang yang terpilih lah yang bisa seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Begitu nggih, Mas. Ada lagi silakan, ada pertanyaan? Oke, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Kemudian ada yang lain barangkali mau ada yang bertanya? Kita ada 2 termin pertanyaan, setiap terminnya ada 3, maksimal 3 penanya. Monggo. Permisi Mas, ini pertanyaan harus lewat room chat atau bisa lewat suara? Boleh lewat suara langsung. Monggo, nggak apa-apa, nggak masalah. Silakan. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya Ustadz, dengan peristiwa saya sendiri yang saya alami, saya sering menasihati teman, mengarahkan teman ke yang lebih benar apabila teman itu sedang melakukan kesalahan. Tetapi di sisi lain, saya sendiri itu masih sering melakukan hal yang harusnya dilarang, Ustadz. Dengan peristiwa tersebut, apakah dengan bahwa saya harus tetap menebar kebaikan atau harus merubah diri, memperbaiki diri terlebih dahulu? Gitu, kurang jelas, suaranya kurang, coba diulangi Mas. Itu dari pengalaman atau peristiwa saya sendiri. Di kehidupan sehari saya sering menasihati teman atau membenarkan apabila teman sedang melakukan kesalahan. Tetapi di sisi lain, apabila saya sedang memberikan arahan kepada teman, saya introspeksi diri, Pak Ustadz, saya sering melakukan kesalahan dan larangan dan melakukan apa yang tidak pantas untuk dilakukan. Apakah dengan peristiwa tersebut saya harus merubah diri terlebih dahulu atau tetap menebar kebaikan? Terima kasih. Oh ya, okay. Intinya apakah dengan posisi dan kondisi kita yang belum baik boleh memberi peringatan kepada orang lain? Ya boleh. Jadi memberi peringatan itu wajib bagi siapapun. Hatta kita belum menjadi orang yang baik. Hatta kita mahasiswa atau Anda mahasiswa belum menjadi mahasiswa yang proporsional, yang baik, yang ideal untuk memberi peringatan. Tidak mesti nunggu menjadi baik baru memberikan nasihat, tidak. Jadi mungkin justru dengan kita memberikan peringatan, nasihat, dakwah, Allah memberikan hidayah kita. Allah memberikan taufik kepada kita untuk menjadi orang yang baik. Gitu loh. Jadi kalau kita nunggu atau semua orang menunggu dia menjadi orang yang baik, susah. Dan nanti tidak ada orang berdakwah. Seperti itu loh. Ya. Jadi kalau hanya sekedar menasehati,
hanya sekedar mengingatkan, saling menegur, itu kewajiban kita semua dan tidak perlu menjadi orang yang baik dulu, ya. Ya, kalau memang kita melihat satu kemungkaran, nah, mungkin dengan nasihat dan teguran tadi kita bisa bermuhasabah. Sesungguhnya ketika saya berani menegur orang, saya justru harus lebih baik dari orang tersebut. Allah